dari kan saya kan ke KOSEB liburan waktu bulan 10 itu. Nah, dari situ aku dikasih Pocari Sweet itu loh. Nah, aku tadi lihat mbak-mbaknya yang kontennya Miss Jenny Pocari Sweet itu, tahu nggak? Yang nah itu HP ku dimintain nomor. Nah, jarak 1 bulan itu nggak tahu itu HP saya mati, tapi aku nggak ngeh kalau di HP nerima Pocari Sweet itu, terus nggak tahu kenapa itu SIM cardku nggak bisa dipakai sampai sekarang. Nah, tadi terus aku baru ngehnya itu lihat kontennya Miss Yuni, katanya mbaknya kan aku juga ada apa itu, ada SMS dari Paywell itu, tapi aku nggak respon gitu. Satu hal, Miss Yuni itu tidak tahu aplikasi itu apa. Saya nggak tahu sama sekali. Cuman satu hal, kenapa nomormu OTP-nya dikasihkan ke orang? Itu yang saya tidak paham. Kalau OTP-nya enggak, tapi aku nggak balas. Kalau aku nggak balas sama sekali. Karena OTP-nya kan di SMS terus diambil sama mereka, sayang. Oh, terus gimana sekarang, Miss? Itu HP-ku yang satunya itu nomornya 901758 itu loh. Tapi sekarang nggak bisa. Terus aku tanya di Smartphone, katanya udah mati, padahal aku setiap bulan itu kan aku pakai internet. Lah ya itu kan saya nanya sama kalian, sebenarnya secara logika aja dipakai, sayang. Kamu dikasih minum HP-mu, terus habis itu ada aplikasi masuk. Kira-kira bahaya nggak sih? Saya kan nggak ngeh, dari situnya saya nggak ngeh, Miss. Kan aku nggak tahu kalau dipakai itu. Katanya ini nggak apa-apa gitu. Ya udahlah, aku tak kasih jarak 1 bulan nggak bisa. Terus nah aku tadi itu lihat kontennya Miss Jenny itu, katanya ada mbaknya itu juga dipakai, juga nggak bisa sampai sekarang. Nah, sekarang aku baru ngeh, terus tak lihat di HP-ku, oh ada SMS tanggal 10 Oktober jam 2. Nah, disitulah aku sekarang baru sadar nomorku nggak bisa mulai bulan 11, 12, 1, sekarang bulan 2. Padahal itu nomor sudah 3 tahun loh, 4 tahun loh mau. Jadi gini loh, saya nggak masuk di akal saya kenapa kamu dikasih minuman dan ada imbalannya gitu loh, sayang. Kena Pocari Sweet berapa sih harganya? Nggak sampai 10.000 kan? Kamu mampu beli kan, sayang? Iya, Miss, bentar Miss ya. Sebentar, saya ngasih makan nenek saya dulu ya, bentar. Saya nggak tahu ya, nggak paham banget dengan kasus ini ya. Saya merasa sangat lucu sekali. Kalian mau mengambil sesuatu yang bukan hak kalian. Halo? Sebentar mbak, suaramu gak ono mbak. Nanti sih suaramu. Pak Tenono terus telepon mana mbak? Suaranya mati. Halo? Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Itu aku tuh mau nanya ya, Miss ya. Tadi kan ada orang masker kayak gitu tuh, pakai masker terus nggak tahu bawa apa gitu ya ke rumah. Nah, terus dia bilang, boleh buka pintu nggak? Aku enggak. Aku bilang kan, terus aku bukan pintu itu. Terus aku bilang ke majikan, tadi ada orang. Kamu langsung kunci pintu, itu bukan teman saya, bukan siapa-siapa. Yang akunya kan temennya majikan. Aku langsung telepon kan. Nah, terus ke majikan, itu bukan teman saya, kamu kunci pintu. Hai, soalnya anak, saya takut, Miss. Saya takut banget kan pas itu. Ya kalau aku terus gimana? Kamu kunci pintu, sedangkan aku kan sendiri di rumah kan. Terus aku bilang, terus gimana? Nanti saya pulang, kamu kunci pintu, kamu jangan keluar rumah. Dia kan lihat dari kamera kan pas itu. Kamu jangan keluar rumah, Mbak, nanti saya pulang. Soalnya majikan saya kan lagi kerja. Terus dianya tuh nggak tahu bawa apa gitu loh, Miss. Terus pakai masker kan, dia bilang, Mbak boleh buka pintu. Kamu mau nak? Oh moi, aku bilang kan dia gitu, moi. Terus aku bilang langsung telepon majikan kan, saya teman majikan kamu. Dia bilang kayak gitu kan, saya teman majikan kamu. Nah pas itu saya langsung telepon, untungnya saya tuh langsung telepon majikan, Miss. Ya Allah, aku takut banget, Miss.
Oke. Bukan Jadi gini, banyak sekali target penipuan itu karena mereka tahu majikanmu nggak ada, mereka sengaja seperti itu. Makanya Miss Yuni bilang hati-hati. Jangan bukain pintu, jangan ngomong sama orang karena orang sini tuh jahatnya kita nggak bisa ngelihat, Mbak. iya, Miss, saya takut gerusuk, Miss. Maksudnya saya takut banget sih ya, soalnya kan saya sendiri di rumah gitu loh, Miss. Maksudnya nggak ada siapa-siapa kan. Nah, sedangkan dia tuh bilang nggak tahu bawa apa gitu, kayak apa gitu, nggak tahu nggak bawa apa gitu ya. Terus dia bilang, saya teman majikan kamu, boleh buka pintu? Enggak. Terus saya tutup pintu kan, untungnya saya tuh ya langsung telepon majikan, Miss. Kalau nggak tahu ya, maksudnya nasib apa kan nggak ada yang tahu ya, Miss ya. Saya takut banget ya, Mak. Betul. Jadi satpam itu ada di bawah, teman-teman. Rumah kita itu lip semua. Kalau karena satpam nggak tahu nih orang ikut orang masuk terus tiba-tiba mencet bel. Biasanya random. Jadi mereka suka-suka tiba-tiba mencet bel. Kenapa sih di Hong Kong itu ada 2 pintu? Bener nggak sih? Iya, ada 2 pintu, Miss. Aku ada 2 pintu. 1 pintu kayu, 1 pintu besi. Dan pintu besinya itu pasti dikunci. Jadi kenapa? Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan di Hong Kong itu tidak boleh memasukkan siapapun tanpa izin majikan. Walaupun dia ngakunya saudara, harus telepon majikan untuk konfirmasi. Apa yang kamu lakukan bener, Dok? Untungnya aku lihat konten Miss Yuni kan, jangan buka pintu sembarangan. Aku langsung tutup pintu, aku telepon majikan. Maaf, tadi ada temen kamu ya yang mau masuk ke rumah. Karena saya nggak ada teman masuk ke rumah. Kunci pintu. Dia bilang, sayang. Dia bilang kan, saya pulang, tunggu saya. Aku takut banget, ya. Bukannya apa Miss, bukannya apa ya, Miss. Masalahnya ini kan rumah majikan gitu loh. Ini kan rumah majikan, kalau ada apa-apa gimana? Untungnya saya selalu lihat kontennya Miss Yuni kan, jangan dibuka kalau dia bukan siapa-siapa, terkecuali kayak majikan telepon. Nanti ada saudara saya atau adik saya atau gimana kan. Miss, aku ngerasa banget nih, takut, Miss. Ya Allah, mana aku sendiri di rumah nggak ada majikan. Ya udah, nggak apa-apa. Tenang, nggak apa-apa. Pasti rasa takut itu pasti ada karena ini bukan guyonan. Apa yang kamu lakukan itu sudah benar, Mbak. Apa yang kamu lakukan itu sudah benar. Di Hong Kong tidak boleh memasukkan siapapun tanpa izin majikan. Kalaupun majikan telepon itu harus difoto dulu, tak kirim nih majikan. Karena di sini tuh sangat bahaya sekali ya. Ini jadi pelajaran buat teman-teman yang lain ya. Ya Allah. Pinter kamu, Mbak. Nggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa. Oke. Ya wes, selalu nonton Miss Yuni ya sayang ya. Love you. Ini bukan lebay ya teman-teman ya. Definisikan lebay sama tidak ya. Karena seperti tadi tiba-tiba dikasih minum Pocari Sweet, kita bertukaran, OPT kita dipakai. Jadi ini bukan masalah lebay. Kadang-kadang kita menyamakan dengan Indonesia. Dan di Indonesia juga love you mama Taiwan. Aduh baga ya ta mama ata. Dimana teman-teman itu kadang-kadang cuman, oh ada pak tukang, perlu nggak dibuatin kopi, perlu nggak dibuatin ini. Enggak, di Hong Kong nggak seperti itu. Di Hong Kong itu acuh tak acuh. Kenapa? Untuk menghindari penipuan. Di Hong Kong itu tidak bisa ngobrol, saling kenal, tukar nomor HP. Beda dengan kita waktu di Indonesia. Di Indonesia itu mudah banget percaya. Kenapa? Kita merasa bahwa jangan sombong-sombong dong. Tetapi pada kenyataannya orang-orang yang menipu kita tidak tahu siapa dan bagaimana. Sebentar teman-teman, ini ada telepon yang telepon saya dari pagi sampai sekarang. Saya angkat dulu ya sebentar ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, Miss. Iya, Waalaikumsalam. Jangan pakai handfree, Mbak.